Nama saya Bridget, and my pronouns are they, them. Bahasa yang aku bisa bicara adalah Inggris, Bahasa Indonesia, dan Australian Sign Language. Di keluarga saya, orang Yunani dan juga orang Indonesia, semua suka banget masak dan makan. Jadi makanan itu very helpful in affirming community. Jadi kalau ya semua keluarga berkumpul, ya kita makan, kita masak bersama, dan aku merasa itu cara untuk menunjukkan cinta atau support. Di budaya Indonesia, budayanya itu very communal. Artinya kita semua gotong royong, ya membantu itu, it all goes around and comes around. So I think the communal cultures is a double-sided sword because everybody's in your business, everybody knows everything about you, but at the same time, everybody's there to support you. So everybody knows kalau kamu sakit atau kamu butuh bantuan, ya semua orang tahu, dan they will offer your help straight away without you having to ask. Yeah, jadi the Victorian Inclusive Practitioners List adalah sebuah list untuk nama-nama orang yang bisa membantu kelompok-kelompok orang yang khusus. Jadi orang LGBT atau orang dari latar belakangnya ya budaya beda dari ya Australian Society, atau pengungsi, atau orang yang mengalami banyak berbeda pengalaman. Jadi that list sangat penting untuk orang seperti aku, karena ya nggak semua psikologis atau psikiatris bisa membantu kamu kalau dia nggak mengerti latar belakang kamu. Ya, di budaya Indonesia, nama untuk penyakit mental itu adalah sakit jiwa. Artinya jiwa kamu ya ada masalah. Itu sangat stigma. There's definitely a lot of difficulties in communicating as well. The language barriers between second generation or younger people and older generations. Jadi ya menurutku ya banyak masalah dengan ya semua orang yang mau akses support untuk their mental health. I think queer affirming services that are culturally appropriate, that understand intersections of queerness and cultural diversity, will be able to provide better results, because all the research shows that your relationship with your healthcare provider or your therapist is the biggest indicator of whether that therapy or that support will be effective. Orang kulit putih nggak semua psikologis benar-benar bisa membantu kamu. Jadi lebih baik kamu mencari bantuan atau dukungan di sistem kesehatan dari orang yang benar-benar bisa mengerti dan bisa membantu apa yang kamu mau dibantu. Kalau kamu tidak beragama, lebih baik kamu jangan ketemu psikologis yang sangat-sangat Muslim atau sangat-sangat Kristen, karena mungkin mereka bisa bilang advice that doesn't really help you. Dan keluarga kamu, kalau mereka tidak mengerti kesehatan mental dan penyakit mental kamu, they'll just judge you and they'll add unnecessary trauma and judgment and stigma to your experience. So think carefully about who you go to for help and who is really right for you in terms of disclosing this kind of stuff, someone that you can really trust.
Aku pribadi tidak ada diagnosis untuk penyakit mental, tapi dari kecil aku ada trauma dalam rumahku. Jadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu terjadi di rumahku. Mungkin mulai dari umur 9-10, karena kakak aku dia diagnosis dia itu adalah schizoaffective disorder. Jadi seperti skizofrenia tapi ada depresi juga. Dan waktu kita kecil, aku kecil dan keluarga aku dia baru membesarkan keluarga, orang tua aku nggak tahu tentang penyakit mental, nggak tahu tentang apapun. Jadi mereka pikir ini ya biasa aja, ini normal, tapi ya, bukan. Jadi mungkin diagnosis aku trauma, karena dari kecil aku experienced a lot of kekerasan fisik, kekerasan mental, dan aku nggak merasa aman di rumahku dari kecil. Sampai aku tinggal rumah, baru aku tahu itu tidak aman untuk anak, itu tidak benar. Jadi sesudah itu umur 24 aku baru tahu dari kecil aku mengalami KDRT di rumahku. Ya, aku dari kecil belajar piano klasik, terus umur 8 tahun aku belajar flute, aku juga nyanyi. Nah, aku berles. Dari kecil sampai umur 18, hidup aku it was all music. Dan waktu aku 16, aku tahu untuk my career, untuk sebagai pekerjaan, aku tidak mau jadi musisi. Jadi di universitas aku nggak begitu involved in music, tapi aku masih di paduan suara di universitas ya, untuk just to stay connected to it. Dan sudah itu sudah kelar universitas, aku mulai nulis dan membuat lagu aku sendiri, dan itu sangat membantu kesehatan mental aku, karena aku bisa memproses dan juga bercerita, bisa memproses pengalamanku di hidupku. Dan ibuku juga penyanyi, dan dia juga membuat sebuah album, dan it's very special for me to be connected dengan ibuku melalui musik, dan juga it's definitely a method for me to channel my negative experiences into a positive route. So I think for me it's a lot healthier to have music be in a space that's just for me as a hobby, and when I do perform, it's for community. It's not necessarily to monetize it or to try and be the best, because I was always pushing to be number one. I always had to get A+, always had to be so good, and it's just like a not very healthy relationship. It's a bit toxic, it's a bit too much pressure for a young child, in my opinion. I was really young, and I have a associate diploma of music that I got when I was 17 in classical piano performance. Like, why do I need that? I didn't. No one does. I mean, unless you want to be a professional piano player, which I didn't want to be. So yeah, I think to keep it in a space that's healthy for me is to be more about songwriting, and definitely more connected to expressing myself rather than performing for someone else's approval. Nama saya Bridget, dan ini pengalamanku.